Bertemu kembali bersama saya Yosi di acara review dan outlook Okta Investama Berjangka. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan berbicara mengenai apa saja tentang Okta Investama Berjangka. Yang pertama, itu perizinan dari Okta Investama Berjangka itu sudah sangat-sangat lengkap, yang mana sudah ada perizinan dari Bapepti, tergabung dalam Lembaga Clearing Berjangka Indonesia, ICDX, dan juga Asosiasi Aspeptindo. Kemudian untuk penghargaan Okta Investama Berjangka itu juga sudah memenangkan The Most Transparent Broker dan The Most Excellent Broker. Untuk kelebihan trading di Okta Investama Berjangka itu ada banyak. Yang pertama kali itu adalah low spread, yang mana nih future ini paling banyak dicari oleh para traders karena lebih memungkinkan untuk mendapatkan profit di pasar. Kemudian low commission, charge commission pun juga sangat-sangat minim sekali. Kemudian free swap. Nah, bicara free swap, ini merupakan salah satu unggulannya platform MT5 Okta Investama Berjangka, yang mana pada saat traders membuka account sedari awal hingga seterusnya itu betul-betul free swap. Kemudian proses withdrawal itu juga sangat cepat, yang mana mengikuti jam umum bank lokal nasional. Dan yang terakhir itu ada program Okta Vaganza, yang mana nih setiap kali traders itu melakukan transaksi, nah dari jumlah lot yang terkumpul tersebut ditukarkan menjadi poin. Dan dari poin-poin tersebut itulah yang langsung dapat di-redeem atau ditukarkan sebagai hadiah langsung, mulai dari voucher, kemudian emas, hingga yang paling tertinggi itu adalah mobil listrik. Untuk media sosial Okta Investama Berjangka itu ada banyak. Yang pertama kali adalah website www.okta.co.id. Kemudian kita ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube channel, ada Twitter, dan juga TikTok. Oh iya, ada pesan nih dari kita semua. Kalau ada di Telegram yang mengatakan kita menerima fixed income, itu sama sekali bukan Okta Investama Berjangka. Karena media sosial kita itu secara resmi betul-betul yang adanya hanya di Facebook, Instagram, YouTube channel, TikTok, dan juga Twitter. Tidak ada melalui Telegram. Kemudian tanpa melupakan disclaimer on, materi ini hanya bersifat informatif untuk referensi dan seterusnya. Oke, tanpa menunggu waktu lama, kita mulai masuk ke dalam materi. Yang pertama kali, untuk review rilis data kalender ekonomi 13 sampai dengan 17 Mei 2024. Yang pertama itu adalah pada saat sesi Selasa ada pengumuman inflasi produsen dari Amerika Serikat yang dirilis sedikit meningkat dari minus 0,1% menjadi 0,5%, dan PPI month to month itu juga dirilis sedikit meningkat dari minus 0,1% menjadi 0,5%. Tetapi secara keseluruhan para pelaku pasar atau trader itu primadonanya ada di data inflasi Amerika Serikat yang konsumen. Dalam hal ini akhirnya terjadi penurunan dari level 0,4% menjadi 0,3% untuk core CPI month to month. Kemudian untuk CPI month to month itu juga sama, dirilis dari level 0,4% menjadi 0,3%. Sedangkan untuk year on year itu juga dirilis menurun dari level 3,5% menjadi 3,4%. Nah, impactnya inflasi ini menurun apa sih? Jadi, yang tadinya tensi Fed cut rate itu sempat memudar, yang awalnya nih tadinya dari 3 kali pemotongan suku bunga di tahun sepanjang tahun 2024 itu sempat memudar, yang akhirnya cuma sekali, 2 kali gitu loh. Bahkan mungkin tidak ada. Tetapi dengan adanya data inflasi yang dirilis kemarin untuk konsumen menurun, disitulah akhirnya
timbul lagi tensi untuk pemotongan suku bunga yang mulainya itu bisa jadi akan ada di bulan September. Nah, kemudian untuk retail sales itu juga mengalami penurunan dari level 0,6% menjadi 0,0%. Disitulah semakin menambah tensi daripada para pelaku pasar untuk dovish terhadap greenback. Dikarenakan sedari awal yang pertama kali dentuman atau momentum yang pertama itu adalah data GDP yang dirilis menurun ke level 1,6%. Yang kedua itu merupakan data non-farm payroll yang dari level 300 ribuan itu juga menurun ke level 170 ribuan. Yang ketiga itu dari data unemployment claims. Unemployment claims juga terjadi peningkatan. Dan yang terakhir inilah data inflasi konsumen yang akhirnya menyebabkan tensi pemotongan suku bunga kembali bergema. Oke. Kemudian untuk Wall Street, indeks utama Wall Street ditutup menguat pada akhir perdagangan Jumat 17 Mei. Investor sempat mengambil jeda dari rally minggu kemarin yang didorong oleh meningkatnya ekspektasi penurunan suku bunga Amerika Serikat. Dow Jones itu menguat 0,1%, indeks S&P 500 naik tipis 0,04%, Nasdaq Composite itu menguat ke level 16.701. S&P 500 dan Nasdaq itu berada di jalur kenaikan minggu keempat berturut-turut. Jadi sudah selama 4 minggu berturut-turut, baik S&P 500 maupun Nasdaq itu mengalami kenaikan. Dan dari Dow Jones itu juga justru berada di jalur kenaikan mingguan kelima berturut-turut. Nah, S&P 500, Nasdaq 4 minggu berturut-turut, Dow Jones 5 minggu berturut-turut. Jadi secara keseluruhan pasar saham lebih dari sebulan ini didukung oleh kinerja kuartalan yang kuat dan melambatnya data inflasi yang mendukung kemungkinan penurunan suku bunga dari Bank Sentral Amerika Serikat. Memang kalau untuk bicara Wall Street nggak bakal bosen-bosen nih. Sebetulnya sedari bulan Januari kami menginformasikan melalui program podcast ini, kita sudah mengasih bocoran kepada Okta Trader sekalian bahwa bicara Wall Street akan mengalami tren rally yang cukup baik mengingat tensi pemotongan suku bunga itu kembali betul-betul bergema karena tren suku bunga tinggi itu sudah terlalu lama. Nah, untuk minyak, harga minyak dunia membukukan kenaikan mingguan pertama dalam 3 pekan terakhir. Yang tadinya sempat turun selama 3 minggu berturut-turut, akhirnya nih ada berita baik atau kabar baik buat para trader minyak. Karena minggu kemarin, akhirnya minyak ditutup rebound naik atau positif berdasarkan time frame 1 minggu. Harga minyak Brent yang menjadi patokan harga minyak dunia naik 71 sen atau 0,85% menjadi 83,98 per barrel. Sementara untuk WTI atau West Texas Intermediate bertambah 83 sen atau mengalami kenaikan 1,05% menjadi 80,06 dolar per barrel. Harga minyak Brent naik 1,44% selama seminggu kemarin, sementara harga minyak WTI Amerika Serikat bertambah 2,3%. Suku bunga Amerika Serikat yang lebih rendah dapat membantu melemahkan dolar Amerika Serikat yang akan membuat harga minyak lebih murah bagi investor dan trader minyak yang memegang mata uang lainnya. Jadi begitu tensi pemotongan suku bunga kembali bergema, disitulah akhirnya trader-trader minyak kembali mulai masuk ke dalam pasar, tetapi secara makro
kami juga nggak bakal pernah bosan-bosan mengingatkan kepada rekan-rekan Okta Trader sekalian yang mungkin kebetulan itu tradingnya di minyak, bahwa trading di minyak itu sebenarnya enak sekali. Karena apa? Range-nya itu sebetulnya sempit, dari level $90 resisten utama sampai dengan support di level $60. Harganya dari bulan Januari 2024 hingga dengan sekarang di pertengahan bulan Mei itu bolak-balik, begitu menyentuh area 80-90-an, dia turun terjadi koreksi, begitu menyentuh level 70-60-an, dia akhirnya bangkit kembali untuk melakukan rebound. Jadi peluang untuk bertransaksi minyak sebetulnya enak betul di tahun 2024 ini. Kemudian di sisi penawaran, sebagian besar investor dan trader minyak mencari arahan dan pertemuan OPEC Plus yang akan diadakan pada tanggal 1 Juni. Jadi memang kalau bicara harga minyak, penggerak harga minyak yang pertama kali itu adalah per geopolitik. Kemudian yang kedua itu adalah OPEC Plus, karena hasil-hasil pertemuannya itulah yang nanti akan menentukan kebijakan OPEC Plus itu mau menaikkan kuota produksi atau mau menurunkan kuota produksi. Nah, sekarang kita beralih ke emas. Nah, emas ini juga pada saat pekan ini terjadi pergerakan yang cukup signifikan, tetapi ini masih sejalan dengan apa yang sudah kami sampaikan di podcastnya Okta Investama Berjangka di pekan kemarin. Dikarenakan kita sudah ada kasih kisi-kisi nih. Ada kemungkinan setelah rilis keluar data inflasi, apakah dia akan menuju 2.300 atau kalau mengalami pelemahan pada inflasi atau data CPI, justru emas akan pergi ke zona 2.400. Dan betul saja, ternyata begitu inflasi dirilisnya melemah, disitulah akhirnya harga emas melambung tinggi. Dan pada saat kita lagi memberikan informasi seperti sekarang ini, emas itu sudah melampaui harga tertinggi sepanjang masa. Yang mana harga emas di sesi Eropa Senin itu sudah sempat menyentuh level 2.449. Nah, pembicaraan tentang periode suku bunga tinggi yang berkepanjangan itu semakin berkurang dan para trader emas memperkirakan sekitar 2 kali pemotongan suku bunga yang masing-masing berjumlah 1/4 poin, atau pemotongannya setiap kali terjadi pemotongan suku bunga yaitu 0,25%. Sekarang ini Fed rate itu bertengger di level 5,25 sampai dengan 5,5%. Kalau dipotongnya 2 kali, dikurangi 0,25, kurangi 0,25, tiba saatnya nanti para traders itu mengasumsikan, mengekspektasikan bahwa suku bunga Fed di akhir tahun 2024 akan berada di kisaran 4,75% sampai dengan 5,25%. Nah, harapan patahnya tren suku bunga tinggi pada 2024 melambung kala inflasi Amerika Serikat periode April menjadi mendingin. Nah, inilah bocoran-bocoran seperti inilah yang memang betul-betul nanti, makanya kami selalu menyarankan nih kepada para Okta Trader sekalian agar betul-betul mengikuti program podcast review mingguan, karena disitulah biasanya kita akan kasih bocoran, kita akan kasih kisi-kisi arah emas akan kemana selama sepekan ke depan, Wall Street kemana selama sepekan ke depan, minyak kemana selama sepekan ke depan. Kemudian untuk outlook rilis data kalender ekonomi 20 sampai dengan tanggal 24 Mei itu masih terbilang cukup ramai, yang akan dimulai di sesi Selasa, bahwa di sesi Selasa itu akan ada pengumuman data inflasi dari Kanada yang dirilis juga sedikit menurun dari level 0,6% menjadi 0,5%. Median CPI dari level 2,8% menjadi 2,7%, dan trim CPI year on year itu juga dirilis menurun dari 3,1% menjadi
2,9%. Dan untuk sesi Rabu itu akan ada pengumuman suku bunga daripada Bank Sentral New Zealand. Nah, kalau ada pengumuman suku bunga ini menarik nih. Karena apa? Biasanya secara normal kalau pengumuman suku bunga akan sama dampaknya terhadap market seperti halnya rilis data inflasi. Dia bergeraknya akan betul-betul kencang. Nah, disitulah yang betul-betul diharapkan sama para traders untuk masuk ke pasar dan mendapatkan peluang profit di pasar. Kemudian untuk sesi Kamis, di sesi akhir Amerika atau di Kamis dini hari waktu Indonesia Barat, itu akan ada FOMC meeting minutes. Dan dilanjutkan di sesi Eropa dan Amerikanya, itu akan ada banyak data-data seputar PMI, baik manufacturing PMI maupun service PMI untuk zona Uni Eropa yang dimulai dari Prancis, Jerman, kemudian Uni Eropa secara keseluruhan, dan Inggris, dan malamnya itu juga akan ada manufacturing PMI daripada Amerika Serikat dan juga ditambah dengan data unemployment claims mingguan. Oleh karenanya di sesi Kamis ini betul-betul data akan cukup bagus untuk kita masuk di market. Kemudian di sesi Jumat, data penjualan eceran itu juga akan dirilis daripada Inggris. Dari level 0% menurun ke level minus 0,6%. Dan yang terakhir akan ditutup sama rilis data kalender ekonomi consumer sentiment 67,4 mengalami peningkatan menjadi 67,7. Nah, kita masuk sekarang ke sesi teknikal atau bocoran-bocoran secara teknikal. Untuk S&P 500, S&P 500 pun kita lihat di grafik itu juga sudah break level tertinggi sepanjang masa. Saat ini bergerak di level 5332. Yang kemarin itu tertinggi sepanjang masa di level 5332.50 dan sempat menyentuh level 5349. Nah, kalau 5349 itu break atau true breakout, dia akan dapat dikatakan selamat datang area 5402 sampai dengan 5445 untuk S&P 500. Tetapi ya jangan lupa ya, biar bagaimanapun kan walaupun tren naik seperti ini, ya tetap akan ada pergerakan-pergerakan koreksi secara minor di time frame H1 dan H4. Kemudian untuk Nasdaq itu juga sama loh. Dari level yang tertinggi sepanjang masa itu ada di level 18.700-an. Kalau 18.750 true breakout akan mengindikasikan Nasdaq ini akan bergerak ke level atas lanjutan di angka 19.018 sampai 19.211. Kesempatan nih, momen nih. Karena apa? Ini betul-betul terbentuk tren. Di mana trennya itu betul-betul adalah positif. Kemudian untuk Euro USD, dia dari yang tadinya melakukan penurunan terlihat dari grafiknya serong ke kanan, tetapi saat ini dia itu sedang terjadi pergerakan rebound atau naik ke atas, yang mana level atas itu berada di atau resisten di 1.0892, kemudian 1.0937 dan 1.0980. Jadi area-area ini merupakan target atasnya dari Euro USD. Kenapa sih Pak itu Euro USD kok tiba-tiba naik? Ya iya dong, kan greenback-nya lagi terjadi pergerakan koreksi. Yang tadinya berada di level 106, 105, sekarang 104 dan cenderung menuju 103. Disitulah makanya Euro terhadap USD akhirnya terjadi pergerakan rebound. Kemudian untuk pound sterling, sama nih, setelah 3 uang dengan si rivalnya Euro USD, dia juga sedang mengalami peningkatan. Pada saat kita lagi berbincang sekarang berada di level 1.2701 dan dengan target atas lanjutan berada di level 1.2753, 1.2824 hingga 1.2893.
ini merupakan target atas. Angka-angka tadi juga merupakan target resisten. Angka-angka tadi itu juga bisa digunakan sebagai area sell limit yang kontra trend. Kemudian untuk minyak sendiri itu juga akhirnya seperti kita sampaikan yang tadi, harga main minyak tuh seru sebenarnya karena range-nya sempit. Yang penting dijaga saja money management-nya sebesar $30. Yaitu dia dari harga 60 sampai dengan 90. Tinggal kita hitung deh mau masuknya itu berapa lot, 0,1 lot, 0,2 lot, 1 lot, atau bahkan 10 lot. Tetapi itu dia harus dihitung kebutuhan dananya. Nah, kemarin waktu terjadi koreksi, harga minyak level terendah berada di level 76,68. Disitulah akhirnya dia mulai menanjak lagi nih dengan target menuju 80, 82,15, 83,43. Dan untuk si emas, nah ini nih yang menjadi viral, yang menjadi fokus para trader sekarang ini, karena kok waduh Pak, nih harga minyak menanjak terus nih. Memang ada turunnya? Ya ada turunnya itu tapi sekedar koreksi. Jadi Pak, pertanyaannya banyak nih yang ditujukan ya, kenapa sih Pak nih harga emas nih naik terus? Nah ini yang menarik. Yang pertama kali, emas itu digerakkan oleh news yang namanya geopolitik. Nah, bicara geopolitik, kita sama tahu bahwa perang saat ini masih berlangsung. Rusia sama Ukraine belum selesai. Hamas versus Israel belum selesai. Itu faktor pertama dari sisi geopolitik. Yang kedua, sekarang yang ikut-ikutan muncul itu adalah isu seputar perang dagang. Perang dagang antara Amerika Serikat dengan China. Jadi rupanya di zamannya era Biden ini, dia pun juga sudah mulai menaikkan tarif. Kalau barang-barang dari China mau masuk ke Amerika, dia akan naikin nih tarifnya. Dalam artian, dalam tanda kutip, pajaknya gitu. Jadi harganya biasanya 100 perak, oke bisa masuk ke Amerika Serikat. Tetapi pada saat masuk ke Amerika Serikat, itu akan menjadi 120 perak atau 130 perak. Perang dagang. Jadi yang pertama geopolitik, kemudian perang dagang. Nah yang ketiga, momentum yang ketiga, kenapa harga emas naik terus? Karena itu dia tadi, tensi pemotongan suku bunga. Biar bagaimanapun, suku bunga tinggi ini sudah terlalu lama. Semua orang ekspektasinya kapan nih suku bunga turun, kapan nih suku bunga turun. Karena apa? Nggak kuat juga karena begini, kalau bicara sektor usaha atau pertumbuhan ekonomi, biar bagaimanapun memangnya langsung uang cash gitu ya, enggak. Pengusaha pun melakukan pinjaman ke bank. Dan perbedaan persentasenya itu sangat-sangat signifikan loh. Kalau pinjamnya hanya Rp100.000 atau Rp1 juta, itu mungkin enggak terlalu berasa. Tetapi kalau sekali peminjaman itu 100 miliar, 1 triliun, nah, 0,5% aja itu udah berapa kenaikannya. Apalagi ini sekarang yang bertenggernya di level 5,25 sampai 5,5%. Oleh karenanya, biasanya secara normal, kalau suku bunga itu akan menurun, disitulah emas akan mendapatkan momentum untuk naik. Nah, area level 2400 itu sudah kena sesuai dengan apa yang kita kasih masukan di pekan kemarin. Sekarang target lanjutannya kemana sih? Target lanjutan siang tadi itu ada di level 2449. Kemudian lanjutannya ke 2467, 2475, 2490. Dan selamat datang area 2500. Waduh, tinggi banget Pak. Ya memang begitu kenyataannya, mau ngomong apa? Lebih baik ngomong jujur terus terang kan. Nah, oleh karenanya itu tetap ya dijaga-jaga bahwa biar bagaimanapun walaupun trennya itu sedang naik, tetap waspada nih sama pergerakan koreksi time frame H1 dan H4. Oke, sudah habis materinya. Tidak pernah bosan-bosan kita sampaikan kepada rekan-rekan Okta Trader sekalian. Pada saat berada di market,
Selalu rencanakanlah tradingan Anda dan tradinglah sesuai dengan apa yang Anda rencanakan di market. Bersama Okta Investama Berjangka. Bertemu kembali bersama saya Yosri di pekan depan. Bye-bye.